Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam baik, salam sukses, salam sehat untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan yang luar biasa ini, yang baik ini, mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Baik, ingin saya sampaikan, marilah kita belajar bersama kembali. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu belajar dan selalu belajar. Baik, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar yang namanya ya, peluang suatu kejadian. Ini kita belajar ini peluang suatu kejadian. Nah, nanti di dalam pembahasan peluang suatu kejadian kita akan belajar adanya ruang sampel, ada titik sampel, kemudian dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu ruang sampel ya. Ruang sampel. Ruang sampel itu sendiri adalah himpunan semua hasil suatu percobaan. Nah, nanti di situ kita misalkan ada dadu ya, dadu. Nah, karena biasanya kalau materi peluang ini ada dadu, ada koin, kemudian ada kartu trade ya, dan lain sebagainya. Itu ya yang sering kita temui di pembahasan ya, materi terkait peluang suatu kejadian. Nah, karena itu kita bahas dulu yang dadu. Dadu itu kalau satu dadu maka ruang sampel atau RS ya itu ada 6, ruang sampelnya 6. Ruang sampel itu sendiri siapa? Nah, nanti ada ruang sampel itu sendiri. Ruang sampel itu sendiri adalah himpunan semua hasil suatu percobaan. Nah nih, kemudian kalau dua dadu bagaimana? Kalau dua dadu maka ruang sampelnya ada 36 ruang sampel. Nah yang dimaksud ruang sampel di sini nih, ini contoh yang dua dadu. Dadu satu, nah, insya Allah semuanya paham ya dadu seperti apa ya. Dadu itu ada ya ada 6 titik ya. Nah, ini dadu 1 nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalau penyebutan dua dadu maka caranya seperti ini nih. Dua dadu. Tinggal kita pasang-pasangkan 1 dengan 1, 2 dengan 1 dengan 2, 1 dengan 3 dan seterusnya sampai pasangan 6 dengan 6, 6,6. Ya, insya Allah untuk materi ini tidak begitu ya sulit karena dulu waktu kalian SMP pasti sudah pernah belajar materi peluang. Kemudian kalau koin bagaimana? Ya, koin ya. Koin itu satu koin ruang sampelnya 2. Ini koinnya angka gambar ya. Ada angka, ada gambar. Satu koin ruang sampelnya ada 2, yaitu angka dan gambar. Dua koin ruang sampelnya adalah 4 ya. Kemudian 3 koin ruang sampelnya 8. Rumusnya itu 2N. 2N di sini N ini adalah berapa koin ya? Berapa koin? Kalau misal koinnya ada 5 berarti 2 pangkat 5 gitu. Lanjut. Ini contoh kalau penentuan 3 koin. 3 koin ya. 3 koin. Ya, 3 koin betul, 3 koin. Berarti pertama penyebutan angka dulu di sini. Angka-angka itu bisa angka dan gambar ya. Misalnya muncul angka, kemungkinan nanti ada angka ada gambar, kemudian angka sendiri ada angka ada gambar, dan gambar juga ada angka ada gambar. Nah, kita bisa sebutkan nih angka-angka gambar, tulis angka-angka gambar, kemudian angka gambar angka, kemudian angka gambar gambar. Ini kalau kemungkinan muncul angka. Kalau kemungkinan muncul gambar, kalau gambar bisa jadi nanti gambar angka gambar sama ya, angka gambar angka gambar, tinggal kita buat namanya ya, gambar angka gambar, tulis ya GAG ya, gambar angka atau GGA ya, GG atau gambar ya. Jadi nah, ini contoh ya, contoh menentukan
eh, titik sampel ya, titik sampel ya, atau eh, jumlah sampel ya untuk 3 koin. Maka ditemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada ruang sampelnya adalah 8. Itu kalau 3 koin bentukan seperti ini. Terus kalau dadu dan koin bagaimana? Nah, ruang sampel dadu dan koin itu 12. Penentuannya begini, dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koin ini kan angka dan gambar. Kita tinggal pasangkan angka dengan 1A1, angka dengan 2A2, angka dengan 3A3, angka dengan 4 jadi A4, dan seterusnya sampai gambar dengan angka 6, G6, 6. Begitu. Oke, sekarang masuk ke kartu bread. Ini sering kita temui kartu bread. Kartu bread, ruang sampelnya ada 52. Yaitu asnya, kita harus paham ya, ini kartu remi ya, sering ada yang menyampaikan kartu remi. Asnya ada 4, K-nya ada 4, kartu king ya. K itu queen, ya ratu, sama dengan 4, J sama dengan 4. Wajik itu ada 13 warna. 13 itu warnanya merah. Keriting itu ada 13 warnanya hitam. Hati ada 13 atau warnanya merah. Kemudian skop itu ada 13 warnanya hitam. Ya. Jadi totalnya ada 52 kartu. Kemudian titik sampel, kita belajar titik sampel. Titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel. Kemudian kalau kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampelnya. Contoh, A, kejadian munculnya mata dadu genap pada pelemparan sebuah dadu. A-nya itu adalah 2, 4, 6. Nah, jadi dadu itu kan 1 sampai 6. Nah, yang dadu genapnya kan 2, 4, 6. Berarti ada berapa? Ada di 3. NA-nya sama dengan 3. Nah, ini 1, 2, 3. NA-nya ada 3. Berikutnya, kita memasuki yang namanya peluang suatu kejadian. Rumusnya itu peluang A sama dengan NA per NS. Ya, NA per NS. Dengan peluang A itu adalah lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Ini syarat wajib peluang ya. Kalau itu nanti ada keterangan berikutnya. NA itu adalah jumlah kejadian yang muncul. NS itu adalah ruang sampelnya. Peluang A sama dengan 1 adalah kejadian pasti. Nah, ini makanya harus kurang dari sama dengan 1. Kalau sampai 1 berarti ya sudah kejadiannya namanya kejadian yang pasti ya. Bukan peluang lagi pasti. Maka peluang A sama dengan 0 lah. Kalau ini kejadian yang mustahil ya. Kalau nggak ada peluangnya kenapa harus mencari peluang ya. Makanya peluang itu nilainya ya misalkan tidak sampai dengan 0. Nah, kalau ketemu peluangnya 0 berarti ya kejadian yang mustahil. Kemudian kalau kejadian bukan A, nah, sering dinamakan A pangkat C atau namanya A komplement. Namanya A komplement ini ya. A komplement atau kejadian bukan A. Maka peluang yang mencarinya adalah peluang A komplement itu sama dengan 1 dikurangi peluang A-nya. Ya, jadi kejadian pasti 1 itu dikurangi dengan peluang A itu sendiri. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil, mata dadu prima yang B. Penyelesaiannya, peluang mata dadu ganjil kita misalkan dengan PA atau peluang A ya. A itu sendiri sama dengan mata dadu ganjil. Dadu ganjil kan 1, 3, 5. Maka NA-nya sama dengan ada 3 angka di sini 1, 2, 3 ada 3. NS-nya berapa? Nah, sebuah dadu tadi sudah di awal sampelnya adalah 6. Maka peluang A sama dengan NA per NS, NA-nya 3, NS-nya 6. 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Sama-sama dibagi dengan 3. Jadi ketemunya setengah. Bisa dipahami? Poin A. Sekarang poin yang B. Peluang mata dadu prima bagaimana? Mata dadu prima misalnya ini PA. Peluang A. Hanya mata dadu prima itu angkanya 2, 3, 5.
Ada 3, NA-nya sama dengan 3, ada 3 angka di sini. 3 angka itu 2, 3. NA-nya 3. NS-nya sama, ada 6. Maka peluang A-nya menjadi NA per NS. NA-nya 3, NS-nya adalah 6. 3 per 6 ketemu sama, setengah. Oke? Nah, sekarang kita masuk contoh yang kedua. Bagaimana dengan contoh yang kedua? Pada pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 9 dan mata dadu kembar. Kalau mata dadu berjumlah 9, kita misalnya nih peluang mata dadu berjumlah 9 sama dengan PA ya, ada peluang A. A-nya mata dadu berjumlah 9. Nah, boleh dengan cara yang tabel yang tadi di atas, ya, boleh dengan itu. Atau boleh ya kira-kira aja, kalau berjumlah 9 berarti kan kita mulai ya, kalau 1 nggak mungkin, mulai dari 3. Jadi 3 sama 6, 3 tambah 6 kan 9. Nah, kalau dari 2 kan nggak mungkin. 2 sama 6 aja maksimumnya 8. 9. 3,6. Kemudian 4,5. 5,46,3. Patokannya nih 3, 4, 5, 6. Nah, gitu ya. Jadinya dipasang-pasangkan hingga ketemu berjumlahnya 9. Ternyata jumlah anggota ini ada 1, 2, 3, 4. Makanya NA-nya sama dengan 4. Selanjutnya, NS-nya berapa? 2 dadu. Ya, 2 dadu. Berarti NS-nya adalah 36. Jika disebutkan peluang A sama dengan NA per NS. NA-nya adalah 4. NS-nya adalah 36. 4 per 36 ketemu 1 per 9. Oke. Insyaallah bisa dipahami. Kemudian peluang mata dadu kembar bagaimana? Misalnya mata dadu kembar. Dadu kembar ya 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 dan 6,6. Itu dadu kembar ya. Jadi angkanya kembar. Ada berapa itu? Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. NA-nya adalah 6. NS-nya 2 dadu 36. Tinggal masukkan rumus peluang A sama dengan NA per NS. NA-nya adalah 6. NS-nya adalah 36. Ketemu 1 per 6. Sama-sama dibagi dengan 6. Oke, kita masuk yang ketiga. Contoh yang ketiga, 3 uang logam dilempar bersama. Tentukan peluang munculnya 2 gambar. Perhatikan, peluang muncul sedikitnya 2 gambar. Kita misalkan peluang A, PA. A muncul sedikitnya 2 gambar. Nah, 2 gambar situ berarti pertama, berarti kan angka gambar-gambar. Nah, gantian di sini nih. Ini kan 2 gambar, sedikitnya 2 gambar. Ini ada 2 gambar nih. A, gambar-gambar. Kemudian A-nya pindah ke tengah nih. Ya, jadi gambar, angka, gambar. Kemudian menjadi gambar-gambar, angka-angkanya pindah. Lihat pindahannya ya. A di depan, di tengah, kemudian A di pinggir. Intinya gambarnya ada 2. Boleh seperti ini. Atau boleh dengan yang tadi di awal, yang proses mencari yang 3 buah uang logam itu ya. Maka NN-nya berapa? NA-nya ada 3, 1, 2, 3, ada 3. NS-nya berapa? Kalau 3 uang logam, NS-nya adalah 8. Maka peluang A-nya menjadi NA per NS 3 per 8. Oke, nomor 3 selesai. Sekarang contoh yang keempat. Nomor 4. Sebuah kartu break akan diambil 2 kartu. Tentukan peluang terambilnya 1 kartu as dan 1 kartu K. Perhatikan, 1 set kartu break itu ada 52. Kartu asnya ada 4 dan kartu K-nya juga ada 4. Maka proses pertama, terambilnya 1 kartu as dan 1 kartu K, misalkan dengan A ya, misalkan dengan A. Kemudian di situ berarti kita cacah-cacah ya, terambil 1 kartu as dari 4 kartu as. Nah, kita pecah dulu, kita hitung nilai ya, nilai 1 kartu as. Ya, jadi ini bisa 1 kartu as sendiri, 1 kartu K sendiri.
Di sini terambilnya satu kartu as dari berapa totalnya? Ada 4 kartu as. Berarti satu kartu as dan satu kartu as dari 4 kartu as. Berarti 4C1. Kenapa 4C1? Karena ya ini 4 yang ada diambilnya 1, berarti 4C1. Sama saja 4 faktorial per 4 dikurangi 1 faktorial kali 1 faktorial. 4 kurangi 1, 3 faktorial, 1 faktorial aja. Nah, ini 4-nya diuraikan menjadi 4 kali 3 faktorial. Kita coret 3 faktorial dengan 3 faktorial. 1 faktorial nilainya 1. 4 dibagi 1 ketemunya 4. Sempurna. Kemudian yang berikutnya terambil 1 kartu K dari 4 kartu K. Nah, ini 1 kartu K dari 4 kartu K ya. Nah, berarti 4C1 sama. Berarti hasilnya sama saja 4. NA-nya berapa? Perkalian 4C1 kali 4C1. Hasil ini kali dikalikan. Ketemu 4 kali 4 sama dengan 16. NS-nya berapa? Nah, kalau NS itu yang secara total. Ada 2 kartu yang akan kita ambil dari 52 kartu semuanya itu 52. Maka 52C2 sama saja 52 faktorial per 52 kurangi 2 faktorial kalikan 2 faktorial. Ketemu, nah ini 52 kurangi 2 kan 50 faktorial. Kalikan 2 faktorial. Uraikan 52 faktorialnya menjadi 52 kali 51 kali 50 faktorial. Berhenti sampai 50 karena bagian penyebut ada 50 faktorial. Akan kita coret. Coret 50 faktorialnya. 2 faktorial coret dengan 52. 52 sih berarti dibagi 2 ketemunya 26. Ini 2 faktorial kan nilainya 2 ya. Kemudian 50 faktorial 50 faktorial coret. Ya, berarti tinggal 51 kalikan 26. Ketemunya 1326. Kemudian peluang satu kartu as dan satu kartu K atau peluang A. Nah, ini kita hitung nih. Tadi masing-masing sudah kita hitung ketemu nilainya ya. NA-nya sudah ketemu, NS-nya sudah ketemu. Tinggal kita simpulkan. Peluang terambilnya satu kartu as dan satu kartu K atau peluang A sama saja. Peluang A NA per NS berarti 16. Ini 16 ya. NA per NS-nya adalah ini NS-nya. Nah, ketemu 1326. Berarti 16 dibagi 1326 per ya. Ketemunya 8 per 663 sama-sama dibagi dengan 2. Atau dengan cara seperti ini boleh. Peluang A sama dengan NA per NS. NA-nya yaitu tadi sudah ya terambil satu kartu as dan satu kartu K. Sama saja 4C1 kali 4C1 itu di sini 4C1 kali 4C1 per NS-nya itu sama 52C2. Ketemunya 16 per 1326 sama dengan 8 per 663. Begitu ya. Sekarang poin yang B. Satu set kartu break 52. Kartu wajibnya 13. Nah, permasalahannya terambil 2 kartu wajib dari 13 kartu wajib. Nah, suruh mencari peluangnya. Peluang terambil 2 kartu wajib. Nah, maka kita cari dulu. Nah, terambil 2 kartu wajib dari 13 kartu wajib. Semua kartu wajib kan ada 13. Maka ditemukan 13C2. 13 faktorial per 13 kurangi 2 faktorial. 2 faktorial. Ketemunya 13, 12, 11 faktorial. Bawahnya 11 faktorial. Kita coret. Kita coret di sini. Nah, coret ya, kita coret. Oke, coret begini caranya coret. Nah, terus kita coret satu lagi. Dan ini coret. Oke. Ketemunya 78. Kemudian terambil 2 kartu dari semuanya adalah 52 kartu. Maka 52C2 52 faktorial per 52 kurangi 2 faktorial 2 faktorial. Ketemu
52, 51, 50 faktorial karena bawahnya sudah ada 50 faktorial. Kita coret-coret 50 faktorialnya. Kemudian 2 faktorial ini coret dengan 52 hingga 26. Berarti 26 kali 51 ketemu 1326. Peluang 2 kartu wajibnya berarti 13C2 ini per 52C2. Ketemunya sama. Ketemunya adalah 78 per 1326 sama dengan 13 per 221. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita semua mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Sehingga pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini dapat selalu berlangsung dengan baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Cukup sekian, mohon maaf. Hanya bisa menampilkan apa adanya seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kalian semuanya dan mudah dipahami oleh kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.